Great. Good morning everyone. Tema pada pagi hari ini adalah Christians who don't witness are enjoying the faith, not practicing. Kristen yang tidak bersaksi sedang menikmati iman dan bukan menjalankannya. Great, alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman sekalian di dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hari ini saya ingin mengajak kita semua bercermin, ya, dengan jujur, ya, bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk menilai kembali iman kita di hadapan Tuhan. Great. Ada satu fenomena yang makin jelas, ya, di tengah-tengah gereja masa kini, ya. Banyak orang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, aktif kegiatan gereja, rajin ikut Zoom sana sini, hidup baik-baik, namun ternyata tidak memiliki kerinduan untuk membawa orang lain kepada Kristus. Kristen dijalani sebagai rutinitas semata-mata, ya, bukan perutusan. Agama dijalani sebagai kebiasaan dan bukan ketaatan. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat serius, ya. Apakah itu kekristenan yang Yesus kehendaki? Mari kita buka Alkitab hari ini, ya. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gereja, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, Yesus tidak berkata kalau kamu sempat. Yesus tidak berkata kalau kamu pendeta. Yesus berkata pergilah. Itu adalah perintah, bukan saran, bukan undangan, bukan himbauan. Itu adalah amanat, bukan opsi. Jadi kesalahan terbesar dalam pola pikir orang Kristen, ya. Banyak orang Kristen yang berkata itu tugas pendeta. Saya kan hanya jemaat biasa. Saya tidak bisa bicara soal firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudara, jika amanat agung hanya tugas pendeta, maka Yesus cukup memanggil 12 pendeta. Tapi yang dipanggil adalah murid. Gereja hari ini seringkali lebih mirip gedung pertunjukan daripada markas pasukan rohani. Banyak yang datang untuk menonton, menikmati, dan pulang tanpa pernah merasa diutus. Itu yang terjadi, kan? Comfortable Christianity is not biblical Christianity. Kekristenan yang nyaman bukanlah kekristenan Alkitabiah.
Jadi kekristenan itu bukanlah sekedar orang baik. Teman-teman, mari kita luruskan satu hal yang penting ya. Berbuat baik itu penting, nggak salah, tapi itu tidak cukup. Banyak orang di luar gereja juga berbuat baik, banyak. Orang yang tidak mengenal Kristus pun, tapi hidupnya bermoral, malahan mungkin lebih baik daripada orang Kristen. Namun hanya Injil yang menyelamatkan. Good deeds may impress people, but only the gospel saves soul. Perbuatan baik bisa mengesankan manusia ya, mengesankan banyak orang lah ya. Tapi hanya Injil yang menyelamatkan jiwa. Itu yang baru diingat. Jika iman kita hanya berhenti pada menjadi orang baik, tapi tidak pernah bersaksi tentang Kristus, maka iman itu telah kehilangan arah. Yesus tidak menjadi sekedar orang baik. Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita menjadi orang baik. Ia mati di kayu salib supaya kita menjadi saksi yang hidup. Iman tanpa buah adalah iman yang perlu dipertanyakan. Ya, teman-teman, Yesus berkata bahwa setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah. Buah bukan hiasan. Buah adalah bukti kehidupan. Bukti bahwa pohon itu hidup. Iman yang hidup pasti menghasilkan kerinduan melihat orang lain diselamatkan. Ya enggak? Kita harus mempunyai keberanian untuk bersaksi ketaatan pada perintah Tuhan. Faith that doesn't move you to obedience is not faith. It is a comfort. Iman yang tidak mendorong kepada ketaatan bukan iman, melainkan kenyamanan. Alasan sebenarnya kita tidak mau bersaksi seringkali bukan karena kita tidak tahu atau tidak mampu, tapi karena takut ditolak, takut repot, takut keluar dari zona nyaman. Namun Yesus menutup amanat agung dengan janji apa? Aku menyertai kamu senantiasa. Ya, kita tidak bertanggung jawab atas hasil kita. Kita hanya bertanggung jawab atas ketaatan kita. Jadi pesan moralnya, iman Kristen bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dibagikan. Amanat agung bukan tugas rohani kelas khusus, melainkan panggilan setiap anak Tuhan. Gereja yang tidak bersaksi akan menjadi gereja yang sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, teman-teman, perhatikan saya ke depan. Mari jawab jujur pertanyaan ini dan tolong direnungkan ya. 1. Apakah Anda murid Kristus yang diutus atau hanya jemaat yang menikmati? 2. Kenyamanan apa yang membuat Anda menunda ketaatan pada amanat agung? 3. Kapan terakhir kali Anda mendoakan seseorang supaya mengenal Yesus? 4. Terakhir, jika iman Anda diukur dari buah, apakah hari ini Anda berbuah atau mandek? Ya, tolong tulis di dalam kolom komentar supaya kita bertobat. Teman-teman,
closing statement ya. Yesus tidak memanggil kita untuk sekedar hadir di gereja. Ia memanggil kita untuk pergi membawa Injil. Jika hari ini iman kita hanya berhenti pada rutinitas, maka inilah saatnya bertobat dan kembali taat. Kristen bukan sekedar percaya, tapi berani diutus. Amin. Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur dan membangunkan kami dari tidur panjang. Ampuni kami jika selama ini kami lebih nyaman menikmati iman daripada taat menjalankan amanat agung. Hari ini kami rindu untuk bertobat, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Pakai hidup kami apa adanya. Beri kami keberanian untuk bersaksi dan ketaatan untuk pergi ketika Engkau mengutus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati dan banyak orang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.